Robur mungkin sangat asing di telinga kita, tapi siapa sangka ternyata bus ini pernah merajai jalanan pada masa rezim Orde Lama. Bus Robur ini merupakan salah satu bus yang sempat berjaya di tahun 1960 sampai dengan 1970-an. Menteri Perindustrian Dasar Moh Yusuf menyerahkan bus Robur LO 2500 kepada Menteri Dalam Negeri Basuki Rahmat dan Detmen PT IP Masyuri SH. Penyerahan 10 bus secara simbolis adalah awal dari pemberian 2000 bus Robur, kredit jangka panjang dari Jerman Timur. Di masa Soekarno, bus Robur banyak dinamai dengan jargon-jargon revolusi. Bus ini pernah juga diperbantukan ke kota-kota besar termasuk Aceh untuk sarana transportasi massal. Baik, Bapak pernah kuliah di Banda Aceh pada tahun 1984 pada jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan Ilmu Pengetahuan dan Universitas Syahkuala. Untuk ibu ke tempat kuliah, ibu mengendarai motor. Hanya terkadang-kadang ibu naik Robur. Mengapa ibu naik motor? Karena untuk menjangkau Robur itu harus ke terminalnya. Sehingga kalau pulang ibu sering naik Robur. Tapi kalau pergi dari rumah sering naik kereta. Kemudian kalau sampai di sana, kereta ibu akan ibu berikan kepada saudara ibu. Karena kami kalau pergi ke sana tuh berboncengan. Makanya gitu aja lah. Ini saya ingat Bapak ya, karena udah berapa puluh tahun Bapak itu. Kalau rute Bapak itu 25 rupiah. Memang itu tarif standar bagi mereka, jauh dekat. Untuk Robur itu 25 rupiah. Awalnya ibu di Banda Aceh, harga naik Robur itu pertama 100 rupiah. Kemudian dengan berkembangnya akhirnya naik menjadi 200 rupiah. Ya, memiliki rute tersendiri. Rutenya itu dari Jalan Diponegoro terus ke Darussalam. Setelah itu balik lagi dari Darussalam ke Jalan Diponegoro. Baik, selain mahasiswa juga ada, karena transportasi Robur itu adalah transportasi dari Jalan Diponegoro ke Darussalam.
itu bukan hanya diberlakukan untuk mahasiswa, tapi untuk khalayak umum juga ada. Jadi kalau ditinjau dari selain mahasiswa, itu ibu-ibu juga ada, bapak-bapak juga ada, dan presentasinya tidak bisa Bapak pastikan berapa banyak ibu-ibu atau bapak-bapak. Yang jelas transportasi umum rute Diponegoro ke Darussalam. Orang-orang yang naik robur atau kita sebut dengan penumpang robur, ya saat itu banyak mahasiswa yang berasal dari daerah, kan? Kemudian terkadang-kadang ada juga ibu-ibu rumah tangga, tapi ibu dari keluarga besar Darussalam. Nah, sedangkan mahasiswa yang berasal dari Banda Aceh itu jarang naik robur. Jadi di situ bertemulah, ya kan, kawan-kawan dari kampung-kampung. Oke, baik. Keunikannya di segi bentuk robur ya nampaknya unik karena jarang sekali kita lihat bentuk robur sekarang. Terus di segi lain keunikannya adalah mahasiswa itu memang pada umumnya mengejar-ngejar robur karena itu adalah alat transportasi yang sangat murah saat itu. Dan karena mengejar-ngejar robur itu berarti diminati oleh banyak orang, sehingga walaupun sudah penuh, kadang-kadang udah ada yang bergantung di pintu, juga tetap berdesak-desak mahasiswa itu untuk memilih robur tersebut. Dan tak jarang, kadang-kadang ada yang cewek-cewek itu udah naik terus terjatuh, karena sang sopir itu kadang-kadang kurang komunikasi dengan sang si kernet. Di samping itu juga dalam perjalanan ada seorang supir yang udah tua, tapi pandangan matanya dia tetap tajam. Dan kalau dipancing oleh mahasiswa, terutama yang di Simpang Mesra itu, "Pak, Simpang Mesra." Nah, itu memang sudah ada trik sendiri oleh sang supir itu untuk membawa kendaraannya pada kecepatan berapa, sehingga pada saat sampai di Simpang Mesra itu mereng kanan semua, yang terdempet semua, kiri semua. Nah, itu keunikan yang ada pada robur saat itu. Itulah kenangan era 1990-an, saat sebagian besar mahasiswa mengandalkan bus sekolah atau lebih dikenal robur, menikmati keseharian saat berangkat kuliah, sekolah, bahkan pergi bekerja. Para kondektur dan supir robur semuanya hafal tempat-tempat naik turunnya penumpang. Suasana itu kini hanya tinggal kenangan. Angkutan yang sangat berjasa kini terkubur bersama bencana tsunami dan perkembangan transportasi. Kebersamaan penumpang angkutan umum kini jadi barang langka. Di Banda Aceh, hanya tinggal satu bangkai badan robur yang terletak di sekitaran Universitas Syah Kuala. Tugas robur yang kemudian diambil alih angkutan murah lainnya seperti Damri perlahan mulai redup. Demikian juga dengan angkutan kota seperti Labi-Labi. Tak lebih hanya sebagian penggembira angkutan massal yang pelan-pelan jadi besi tua karena tidak sanggup bertahan karena tanpa penumpang.